Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Hazir Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 25 November 2025. Nah, tanggal 25 November ini merupakan tanggal yang sangat menarik dan menjadi salah satu momentum penting untuk seluruh tenaga pendidik dan guru di seluruh Indonesia. Dan memang karena tanggal 25 adalah sebagai peringatan Hari Guru Nasional, dan hari ini kita akan berdialog, berbincang dan juga berdiskusi dengan narasumber kita terkait dengan tema dari Hari Guru Nasional di tahun 2025 adalah Guru Hebat Indonesia Kuat. Nah, jadi memang segmentasi dan bagaimana guru-guru yang ada di seluruh Indonesia berjuang untuk memajukan pendidikan yang ada, dan bagaimana akhirnya program-program kemudian juga pendekatan yang dilakukan ini juga akhirnya membentuk generasi muda, generasi penerus bangsa, dan juga nanti generasi yang menjadi generasi emas tahun 2045. Tentunya begitu banyak tantangan dan juga hal-hal yang dialami. Nah, nanti kita akan berbincang, berdialog dan juga berdiskusi langsung dengan dua narasumber kita yang hebat banget yang hari ini menyempatkan waktu untuk hadir dan juga memberikan aspirasi dari diskusinya nanti. Nah, saya akan sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita yang pertama ada Dr. Haji Kebas Imron Rosadi, MPD selaku Pejabat Pendidikan. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jadi nanti kita melihat seperti apa sebenarnya momentum peringatan Hari Guru Nasional pada tahun ini menjadi salah satu implementasi nyata untuk kedepannya bagaimana ya nanti ya Pak ya. Dan nanti di segmen kita juga akan banyak sekali berdiskusi bagaimana program-program dan implementasi lainnya. Nah, menemani Pak Imron, di samping Pak Imron ada Bapak Burhanuddin, MPDI selaku guru, dan juga beliau merupakan kepala sekolah dari SD Negeri 182/10 Siau Dalam. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat siang Pak Imron, selamat siang. Sampai ketemu Pak. Ya baik. Jadi senang bertemu Pak. Iya, baik. Tadi ini berarti dari Siau Pak, dari Tanjung Timur atau seperti apa? Iya, tadi pagi setelah upacara PGRI, kami langsung menuju ke sini menghadiri kegiatan ini dan nanti mungkin bisa langsung kembali lagi. Wah, baik. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak ya Pak ya sudah hadir pada hari ini menyempatkan waktu, dan kita mengapresiasi penuh seperti itu. Dan juga Pak Burhanuddin ini merupakan peserta yang sebelumnya mendapatkan apresiasi GTK kategori Kepala Sekolah SD di tingkat provinsi, benar ya Pak ya? Iya. Untuk posisi kedua. Posisi kedua. Posisi kedua. Dan nanti seperti apa hal-hal yang sudah dilakukan saat itu dan apa saja nih nanti rencana ke depannya. Dan untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami langsung saja di 0811 743 3133 dan mungkin ingin berdiskusi dengan narasumber kita, kemudian juga ingin berbincang atau juga ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung, sangat-sangat boleh sekali. Nah, mungkin kita langsung ke Pak Burhadi, karena kan sebagai guru gitu ya Pak ya. Tema hari ini adalah Guru Hebat untuk Indonesia Kuat. Nah, seperti apa Bapak melihat tema ini Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Akbar dan pemirsa sekalian di rumah dan dimanapun berada. Oke, luar biasa hari ini kami dapat hadir di studio ini. Merupakan kehormatan bagi kami perwakilan ribuan guru di Provinsi Jambi, baik tingkatan TK, SD, SMP, SMA, bisa mewakili mereka berbincang di sini. Ya, sebagaimana disampaikan Pak ya, Pak Akbar ya, bahwa tema memang tahun ini peringatan guru secara nasional sampai pun ke daerah adalah Guru Hebat Indonesia Kuat. Ini sebuah tema yang memang dirancang berhadapan dengan kondisi saat ini Bapak. Karena untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia saat ini, berbagai tantangan problematika di dunia pendidikan khususnya, maka perlu di-backing oleh tenaga pendidik, oleh guru yang hebat. Karena kalau tidak terjadi ketimpangan. Guru yang hebat akan melahirkan peserta didik yang mampu menghadapi tantangan di berbagai zaman, kondisi yang saat ini serba sulit diprediksi Pak. Begitu cepat rotasi perkembangan zaman, rotasi informasi, sehingga memang diharapkan guru-guru yang selalu mendampingi mereka di setiap harinya adalah guru-guru yang bisa menginspirasi. Artinya tema yang diambil adalah menurut kami sangat tepat. Berharap Indonesia kuat lahir dari guru-guru yang hebat. Wah, luar biasa sekali ya. Karena memang bagaimanapun juga guru sekolah adalah rumah kedua bagi peserta didik seperti itu ya Pak ya. Siap. Di 24 jam peserta didik menghabiskan waktunya setiap hari, dan hampir juga beberapa persen itu dihabiskan di tingkat sekolah di luar di lingkungan keluarga. Atau 7 jam lah. Ya 7 jam demikian. Baik, ini menarik ya Pak Imron ya, kalau kita mendengar pernyataan dari Pak Burhan seperti itu ya, bahwasanya guru adalah indikator keberhasilan juga nantinya. Nah, seperti apa sebenarnya kalau Pak Imron
Imron sendiri melihat tema kita pada tahun ini dan apa sebenarnya yang diharapkan, Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Akbar ya. Jadi guru itu merupakan dasar bagi negara, sebuah profesi yang menjadikan anak bangsa ke depan, ya. Artinya profesi guru itu merupakan suatu profesi kehormatan. Nah, sehingga dengan tema yang ada hari ini kita melihat bahwa dasar negara itu untuk membentuk generasi bangsa ke depan itu ada kekuatannya itu ada pada guru. Nah, dengan demikian dikatakan tadi Pak Burhan bahwa guru hebat, Indonesia kuat. Artinya dedikasi guru yang sudah lama digerakkan dari mulai tahun 1912 ya, itu ada dulu namanya Persatuan Guru Hindia Belanda. Dan pada 25 November ini tahun 1145 itu adalah 3 bulan setelah kemerdekaan negara kita, dibentuklah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, dari situlah hitoh bahwa guru bersatu, kompak, membangun, memberikan sumbangsi, memberikan dedikasi agar bangsa ini tetap berlanjut, tetap kontinu, tetap ada dan tetap merdeka. Nah, maka guru mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia ke depan. Sehingga kita dengan tema ini guru memang harus kuat. Kuat dari segi finansial, kuat dari segi kompetensi, kuat dari segi strategi, kuat dari segi inovasi, dan itu akan menjadikan Indonesia kuat ke depannya. Nah, di sini memang dedikasi guru harus kita hormati, dedikasi guru harus kita hargai, ya. Dan dedikasi guru itu harus kita cintai, karena gurulah yang membuat kita hebat. Gurulah yang bisa menjadikan kita bisa ada di ruangan studio ini. Jadi bagi saya guru itu suatu profesi yang mulia. Harus kita hargai dan harus kita beri support sehingga dia menjadi sosok guru yang memang betul-betul kuat dari segi finansial, dari segi kompetensi dan lain-lain. Sehingga Indonesia kuat itu akan terwujud, tercapai yang sesuai dengan tema pada hari guru hari ini. Baik, saya merinding loh ya, karena memang benar sekali yang dinyatakan oleh Pak Imron seperti itu, bahwasanya kita hadir pada hari ini dan duduk di sini adalah berkat jasa-jasa guru seperti itu. Dan juga ketika kita melihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang saat ini pemimpin Indonesia itu juga adalah bagaimana guru berkontribusi seperti itu. Nah, ini kalau ketika kita melihat Pak Burhan ya, pada dasarnya tadi Pak Imron ke Mas Rosadi menyampaikan ada segmentasi seperti itu yang dilakukan seperti itu dari masa ke masa, tepatnya 3 bulan setelah masa kemerdekaan. Nah, kalau dari sisi guru sendiri melihat perkembangan, kemudian juga perkembangan guru untuk mencapai kompetensi, kemudian hal-hal ini seperti apa sejauh ini? Oke, luar biasa. Jadi tahapan-tahapan yang dilalui oleh guru sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Profesor Imron, memang sampai saat ini kita lihat ada dekade-dekade tertentu, ada generasi-generasi tertentu. Sekarang kita bumi dengan istilah generasi Z ya. Sebelumnya nanti akan ada lagi generasi Alpha, dan kita ini generasi 90-an, generasi 80-an, dan pola-pola pendidikan, pola-pola cara mengajar juga berbeda sesuai dengan kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Kurang lebih mungkin ada 6 Pak Imron ya. Ada kurikulum sebelumnya, sebelum ini ada kurikulum Merdeka, ada KTSP, dan sebelum-sebelumnya memiliki ciri-ciri dan identifikasi yang memang melahirkan peserta didik yang berbeda. Di zaman CBSA mungkin kami masih SD, masih SMP, kemampuan kami waktu itu menghafal, kemampuan kami untuk menghitung, kemampuan untuk membaca itu dominan. Tanpa guru itu banyak kegiatan ice breaking, tanpa media pembelajaran, tapi kami diajari secara sederhana waktu itu. Tapi hasil yang kami terima itu membekas, Pak. Belum lagi generasi sebelum kami, generasi orang tua kami yang sekolahnya barangkali hanya sekolah rakyat. Tetapi kualitasnya yang bisa kita bandingkan hari ini, sekolah rakyat zaman dulu itu bisa mengungguli tamatan SLTA sekarang, Pak. Begitu yang kita lihat. Jadi semakin lama memang perbedaan itu akan nampak. Berbagai kurikulum, berbagai produk, dan berbagai cara mengajarnya tentu ada perbedaan masing-masing dan ada kelebihan masing-masing. Sekarang kita berada di zaman
di mana media serba ada. Baru-baru ini Pak Imron di sekolah-sekolah itu sudah dihadirkan itu TV digital. Dan sudah masuk di pelosok-pelosok Tanjung Jabung Timur, di sana sudah sampai. Dan ini menandakan bahwa hari ini guru harus siap, harus adaptif dan adaptatif mengajar dengan pola-pola terbaru. Mudah-mudahan harapannya nanti karena dunia komunikasi begitu cepat, guru juga bisa mengajar lagi, dan istilah guru serba bisa mungkin bisa bergeser sedikit karena sekarang murid juga bisa belajar sendiri. Maka ke depan dan hari ini guru itu diharapkan hanya menjadi fasilitator barangkali. Fasilitator mengarahkan, begini informasi ini ada, bisa kamu cari sendiri, tinggal kita mengarahkan. Begitu pola-pola yang kita hadapi, Pak. Baik, berarti pada dasar ini perkembangan zaman, teknologi dan media pembelajaran juga akhirnya memberikan kemudahan, dan di satu sisi saat ini pergeseran paradigma bahwasanya guru memang sebagai salah satu sumber seperti itu, namun di sini adalah fasilitator pendidikan yang untuk membantu peserta didik tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Nah, ini menarik ya Om, ketika kita melihat pada dasarnya hari ini seperti itu, pergeseran paradigma, kemudian juga kemampuan, kompetensi dan lain-lain yang menurut saya gitu ya, ketika kita melihat sumber informasi, guru ini dituntut harus bisa banyak hal juga seperti itu. Nah, ini bagaimana sebenarnya guru diberikan fasilitas, kompetensi dan lain-lain seperti apa? Ya, memang guru memang dituntut harus selalu mengupdate mengupdate dirinya. Artinya dengan kemajuan teknologi hari ini, artinya kan kita mendapatkan kemudahan ya. Tinggal lagi bagaimana guru mau tidak gitu ya, mau tidak mengupdate dirinya. Walaupun memang dari segi aturan, dari segi kebijakan pemerintah yang seperti disampaikan Pak Burhan tadi, bahwa memang hari ini sudah dihadirkan perangkat pembelajaran, media pembelajaran ya, TV digital. Artinya dia harus menguasai bagaimana memanfaatkan TV digital ini menjadi sumber belajar, menjadi sumber belajar, jadi audio visual bagi siswa. Artinya siswa yang lebih aktif. Karena sumber informasi, sumber media itu kan bisa diakses kapanpun oleh anak didik kita. Artinya itu bisa diimplementasikan dalam TV digital ini. Nah, guru jangan gaptek dong. Guru jangan gaptek. Artinya apapun yang ada, gadget yang ada dengan kita, HP dan segala macam, itu harus dijadikan modal dasar guru untuk bisa murid itu bisa bersinergi dengan gurunya. Sehingga apa yang dirasakan murid ketika itu hadir di sekolah dengan ada TV digital, ada media pembelajaran yang menarik, sehingga tinggal kita atur aja materinya sesuai dengan kurikulum pembelajarannya, apa tema hari ini yang mau kita bahas. Jadi tidak monoton guru sebagai sumber pusat pembelajaran. Hari ini berbalik, sumber belajar itu ada bersama-sama. Maka guru lebih menjadi fasilitator, tetapi tidak menyampingkan bahwa tugas guru itu mendidik, membimbing, mengayomi, mengarahkan, karena itu terkait dengan mentalitas, terkait dengan integritas anak. Jadi walaupun sebagai fasilitator tidak lepas dari tugas fungsi guru yang sebenarnya adalah mendidik, mencetak anak bangsa, membina, mengayomi, mengasuh. Bahkan ya kalau kelas 1 tuh kadang dia panggil Pak Bur mau pipis katanya. Nah, ini guru harus siap itu, harus siap untuk menjadikan sebagai pengasuh. Nah, di sini menurut saya Pak Akbar bahwa guru mengupdate diri, guru harus bisa menciptakan suasana belajar yang menarik, yang aman, nyaman bagi siswa, dan berbarengan untuk melihat tema apa yang dibahas hari itu. Baik, berarti pembelajaran bermakna, deep learning seperti itu juga salah satunya. Kemudian bagaimana tadi pola-pola yang dibentuk oleh guru sebagai pengayom, pendidik, dan juga pengasuh juga bahkan ya, yang akhirnya juga menjadi indikasi keberhasilan bahwa pembelajaran bisa dilakukan dengan baik. Jadi tidak hanya sebagai guru sentralnya sekarang, tetapi juga murid sebagai salah satu sentral pendidikan atau pusat dari pembelajaran itu berlangsung ya. Baik, ini menarik sekali ya Pak Imron dan juga Pak Burhan, tapi kita akan tahan dulu, kita akan jeda. Ini menarik sekali ya bagaimana implementasi di Hari Guru ini Indonesia yang bisa semakin kuat dengan guru-guru yang hebat. Namun kita akan jeda, selesai jeda kita masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara.
Ya, terima kasih saudara. Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan tema Hari Guru pada tahun ini, yakni Guru Hebat Indonesia Kuat. Nah, tadi kita sudah bersama membahas bagaimana sebenarnya kompetensi, kemudian tugas dan peran guru yang tidak hanya sebagai fasilitator pendidikan, namun memang harus dituntut serba bisa. Kemudian juga dengan perkembangan tuntutan zaman yang serba digital gitu ya, dengan teknologi yang ada juga guru akhirnya harus bisa beradaptasi. Apalagi segmentasi tingkatan guru yang berbeda, ada di tenaga pendidikan dasar seperti itu atau guru di sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas ini juga punya tantangan tersendiri ya. Kalau tadi kita lihat backgroundnya Pak Burhan adalah kepala sekolah. Nah, ini pasti punya tantangan di bidangnya sendiri dan juga selaku kepala sekolah dasar ini juga tantangannya menarik ya Pak ya. Anak-anak dengan usia yang masih proses dan lain-lain gitu ya, abstraksi dan lain-lain. Nah, ini kalau kita membahas tentang isu tentang keguruan yang terjadi akhir-akhir ini ya, Pak Imron dan juga Pak Burhan. Dan memang kita melihat menarik sekali ketika guru dihadapkan dengan tantangan dan keinginan untuk memberikan pendisiplinan dan hal-hal terkait seperti itu. Namun ini juga akhirnya berdampak kurang positif nih untuk guru. Nah, seperti apa kalau misalnya Pak Burhan melihat kasus ataupun isu yang terjadi akhir-akhir ini, Pak? Baik, Pak Akbar. Jadi memang hari ini kalau kita melihat di media sosial, di TV dan dimanapun media cetak ya, ada beberapa kasus sih memang di mana guru seperti yang terakhir ada di Luwu Utara Pak ya. Kemudian ada kepala sekolah juga di Banten. Yang di Luwu tadi kepala sekolah sama guru ya. Kemudian ada yang di Banten kepala sekolah juga sempat diberhentikan. Dan yang terdekat kemarin ada di Palembang juga untuk mendisiplinkan anak yang bawa motor juga sempat harus berhadapan dengan aparat gitu apa namanya pemerintah gitu ya. Nah, ini tadi disampaikan oleh Pak Imron bahwa memang posisi guru saat ini lagi dilema Pak, lagi dilema karena peraturan itu mungkin saat ini saya menyebutnya lagi abu-abu Pak. Dia mau diketatkan dalam hal pendisiplinan, tapi di sisi lain HAM juga berbarengan tumbuhnya. Jadi abu-abu ini serba salah. Maka praktek kami di sekolah untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, saya khususnya di sekolah saya Pak dari awal saya masuk jadi kepala sekolah di situ memang buat komitmen dulu. Buat komitmen dengan setiap peserta didik baru orang tuanya kita buat kesepakatan sekolah gitu ya. Nanti kalau di kelas kesepakatan kelas. Ada poin-poin yang kita buat yang sebelumnya kita diskusikan bersama komite dan stakeholder setempat. Ada kesepakatan yang harus mereka tanda tangani ketika anaknya mau disekolahkan ke kita. Dan salah satu poin yang harus mereka camkan di situ, dan karena itu kan kami fotokopi dan suruh bawa ke rumah, bahwa wali murid apabila ada masalah yang ingin disampaikan harus melalui komite. Komite, karena komite kita ada, komite kita aktif, harus komite. Dan apabila berbagai hal-hal yang disepakati, wali murid setuju, maka baru kami terimalah murid begitu. Itu memang jauh-jauh hari sebelum kasus-kasus besar ini muncul, kita sudah antisipasi begitu kurang lebih Pak Akbar. Ada komitmen yang diberikan, kemudian juga kesepakatan bersama seperti itu ya, bahwasanya ketika nanti ada hal yang perlu dilakukan dan mungkin hal-hal terkait ini bisa didiskusikan lebih lanjut dan mungkin tidak sampai akhirnya merugikan juga kedua belah pihak seperti betul. itu ya. Dan ada satu poin lagi bahwa di situ kami bunyikan ketika anaknya itu diberikan hukuman pendisiplinan, ya bunyinya kata-kata yang kita garis bawahi, diberikan hukuman pendisiplinan, maka orang tua tidak boleh melakukan tindakan dan tidak boleh membuli guru dan tidak boleh seperti yang kita lihat sekarang ini, tidak boleh melaporkan, tidak boleh dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang kita lakukan di sekolah itu sifatnya pendisiplinan. Mungkin karena siswa melanggar ini, melanggar itu, ada hukuman yang kita terapkan tapi dalam posisi pendisiplinan. Itu harapannya wali murid tidak ikut campur. Karena di rumah juga anak ada masalah, orang tua juga sering melakukan hukuman kan. Berarti sebatas
yang Ya, wajar. suatu wajar. Berarti dalam artian guru seperti itu dan lain-lain punya kemampuan wewenang yang sama, tapi dalam Nah, kategori ya tadi ya, ketika HAM juga tumbuh, kita melihat bagaimana model-model pendisiplinan dilakukan seperti itu ya, Pak ya. Jadi pada dasarnya tetap dengan nilai-nilai moral dan juga etik yang dijalankan oleh guru untuk mendisiplin. Nah, ini kan menarik ya Pak Imron ya, ketika dilematis ini tumbuh gitu ya, guru dihadapkan dengan begitu banyak tantangan terkait salah satunya ada pendisiplinan, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, peserta didik yang dinamis sekali untuk di era saat ini, dan guru akhirnya dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Nah, ini seperti apa sebenarnya kalau Pak Imron ya? Ya, jadi memang guru itu kan dibekali dengan ilmu psikologi, ya, ilmu kejiwaan. Artinya ada psikologi belajar, ada psikologi anak, ya. Artinya bila ilmu ini dijalankan sebenarnya melihat sosok anak itu adalah bukan apa namanya musuh ya. Artinya kita melihat anak itu pada layaknya seorang anak, karena masa pertumbuhan anak itu secara psikologi kejiwaan itu atau psikologi anak itu ada masa pertumbuhan, apalagi kalau sudah tingkat SMA itu ada masa adolescent, ada masa true embryo, masa gejolak-gejolak jiwa yang memang itu secara psikologis, kalau orang psikologis melihat itu bisa dimaklumi sebenarnya. Memang kondisi-kondisi seperti itu memang anak itu merasa dia ingin menunjukkan jati dirinya. Artinya, nah itulah harus dipahami. Jadi walaupun tingkat dasar, tingkat menengah pertama dan tingkat menengah atas itu ada perspektif psikologis. Artinya ketika kita mau ngambil kedisiplinan, kebijakan, artinya kita juga guru harus siap juga memberi contoh. Ya, artinya guru juga harus disiplin. Ya, misalnya melarang anak untuk menjaga lingkungan bersih, guru juga harus buang sampah pada tempatnya. Artinya pakai prinsip guru tuh digugu dan ditiru ya. Nah, cuma memang untuk pendisiplinan ini perlu. Kita juga dulu sekolah juga harus ada kedisiplinan. Salah satu sekolah itu adalah untuk membentuk anak itu berdisiplin. Disiplin itu penting. Apapun kalau tidak dilakukan dengan disiplin itu akan hasilnya agak jauh dari harapan. Nah, saya setuju tadi dengan Pak Burhan misalnya ada fakta integritas ya. Fakta integritas yang diberikan kepada orang tua yang harus menyadari betul bahwa anak kita hampir lebih kurang 7-8 jam itu diasuh oleh guru, dididik oleh guru dan oleh lembaga resmi yang diberi label oleh pemerintah untuk mendidik, membimbing, mentransfer knowledge, ilmu dan berbagi. Nah, keilmuan. Nah, kebersamaan di situ. Artinya, saya setuju deh kalau memangnya ada aturan. Semua sekolah-sekolah saya pikir ada aturan. Ada visi misi, ada tata tertib. Kalau kita dulu bahasanya kan tata tertib. Tata tertib sekolah, dilarang rambut gondrong, dilarang ya kan menggunakan ini, menggunakan dan seterusnya, tidak boleh kuku panjang dan seterusnya. Artinya tata tertib ini sudah ada dari dulunya. Cuma saja mungkin dipertegas oleh Pak Burhan, artinya fakta integritas. Agar orang tua jangan masuk kepada bukan wilayahnya. Artinya ada wilayah sekolah. Jadi orang tua itu mengantar sampai pintu gerbang sekolah. Selanjutnya itu adalah tugas guru dan administrasi dan kepala sekolah yang punya tanggung jawab full di sekolah. Artinya jangan ada serobot. Kalau ada apa, bangun komunikasi. Saya setuju tadi, bangun komunikasi dengan komite. Karena komite itu kumpulan daripada orang-orang tua siswa yang dilegalkan oleh pemerintah dan dilegalkan oleh sekolah. Dialah yang nanti membangun komunikasi. Baik. Dan juga kan ada guru BK. Artinya jangan sedikit-sedikit itu refor ya, sedikit-sedikit ribut. Artinya anak bisa melaporkan ke wali kelas. Wali kelas nanti nggak selesai, itu diteruskan ke guru BK. BK nggak selesai, bisa lanjut ke kepala sekolah bidang kesiswaan. Nggak selesai juga, baru lanjut ke kepala sekolah. Kan kita ada yang namanya guidance counseling ya. Kalau orang psikologi Pak Akbar tahu nih, guidance counseling itu bagaimana kita menyelesaikan problem pada siswa yang itu nggak usah dibawa keluar. Kadang sedikit-sedikit viral, keluar sedikit viral. Kalau saya pikir ini satu hal yang tidak baik. Berarti pada dasarnya juga ketika permasalahan itu muncul, perspektif yang harus dibangun adalah bagaimana melihat akar dari permasalahan itu seperti itu, dan juga kita sudah ada aturan, kejelasan, fakta dan lain-lain yang harusnya bisa diikuti. Jadi alur pendisiplin dan yang ketegasan dilakukan adalah
demi kebaikan anak juga ya Pak ya. Jadi menarik ya, karena memang dulu jujur ketika saya masih sekolah, saya punya buku tata tertib yang di sana tertulis poin-poin apa saja yang tidak boleh dilakukan, ketika dilanggar ada pengurangan poin A, poin B, poin C. Jadi sebenarnya kebijakan-kebijakan ini sangat membantu kita untuk nantinya mempersiapkan saya ataupun juga teman-teman mahasiswa dan siswa untuk terjun ke masyarakat dan berbaur menjadi masyarakat dan sosial seperti itu ya Pak Imron. Menarik. Nah, ketika kita membahas tentang dilematis yang lanjutnya seperti itu. Tadi pada dasar ada pendisiplinan. Yang kedua adalah bagaimana ketika tuntutan guru yang begitu banyak dan melihat bagaimana kesejahteraan guru saat ini. Nah, seperti apa kalau Pak Burhan melihat, Pak? Antara tuntutan dan Realitas kenyataannya realitas, ya. Jadi kami selaku mewakili guru nih ya Pak Akbar ya. Sebenarnya di lapangan agak ironi juga sebenarnya. Di mana pemerintah saat ini beberapa dekade ini tidak pernah kurang mengangkat guru. Sementara yang pensiun itu hampir di grup kami kepala sekolah itu Pak, setiap minggu ada yang pamit dari grup karena dia sudah pensiun. Dalam sebulan tuh ada 2-3 orang. 2 tahun terakhir ini dan sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Tapi pengangkatan agak kita lihat selama ini ya di pemerintahan sebelumnya agak susah. Maka timbullah ketimpangan di mana sekolah tidak bisa membiarkan kelasnya kosong. Tidak bisa membiarkan siswa tidak belajar tanpa guru. Maka ada kebijakan beberapa kepala sekolah mengangkatlah guru-guru honor yang kalau kami di daerah terkadang SDM kami masih kurang Pak Akbar ya. Jadi mungkin tidak banyak atau tidak ada tenaga pendidik yang berlatar belakang tarbiyah, pendidikan. Jadi siapa saja yang mau dulu Pak. Yang penting mereka mau terlibat, mau membantu kami. Nah, kadang-kadang mereka ini dilema. Dia sudah mengabdi bertahun-tahun tapi terkendala dengan regulasi, tidak linier, akhirnya tidak bisa diangkat, tidak bisa ikut PPG, dan ujung-ujungnya ya untuk kita dengar tahun depan tidak ada lagi guru honor gitu Pak ya. Jadi itulah dilema-dilema kami di daerah, khususnya Tanjung Jabung Timur dan Provinsi Jambi juga hampir sama, karena memang selama ini kita abai. Kalau polisi Pak Dokter itu setiap tahun tidak pernah absen dari pengangkatan. Begitu juga di ABRI gitu ya, Angkatan Bersenjata. Saya tidak pernah melihat mereka absen setiap tahun. Tapi guru selama ini pernah absen lama, tidak ada pengangkatan. Maka terjadilah kekosongan di berbagai sekolah yang tidak ada tenaga khusus untuk mereka yang dilatih berlatar belakang pendidikan. Maka di daerah pendidikan tetap jalan. Terus berjalan karena tidak bisa berhenti. Walaupun itu tadi. Dengan catatan juga ada hal-hal yang tidak semua mereka berlatar belakang pendidikan. Baik itu berarti dari segmentasi SDM seperti itu ya Pak ya yang diberikan dan juga berbicara tunjangan ya apalagi Pak. Juknis Bos tahun ini tahun 2025 itu ada penurunan jatah guru dari 40% dari dana BOS tinggal lagi 20%. Artinya kalau di sekolah kami ada 5-7 honor, maka mereka kalau kami hanya sesuai dengan peraturan itu, mereka bergaji di bawah 500. Ini tidak realistis untuk kebutuhan saat ini Pak Imron. Pak Burhan kita tahan dulu Pak Burhan, sepertinya ada penelpon kita akan angkat di siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo. Baik, sepertinya penelpon kita terputus seperti itu dan nanti kita akan lanjutkan dan menarik sekali bagaimana pendapatan juga yang menjadi salah satu sorotan seperti itu ya. Nah, kita ke Pak Imron nih, Pak. Menarik sebenarnya ketika kita membahas tentang bagaimana realitas kemudian juga tuntutan guru yang begitu banyak ya dan yang harusnya dilakukan. Namun, sepertinya ada penelpon kembali. Kita tahan dulu Pak Imron, kita akan angkat ini. Selamat siang, halo. Halo. Halo, selamat siang. Yang juga Bung Akbar Azet. Baik, ini dari suaranya Pak Yudi di Telanai deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Bung Azet atas waktunya. Pertama, tentu yang terhormat Bapak Dr. Imron Rosadi, MPD. Ya. MPD ya. Ya, Bang Yudi. Kan udah datang lagi. Selamat ketemu Pak. Ya, Bang Yudi, makasih. Nggak rame kalau ada Bapak nih.
Yang terhormat Bapak Burhanuddin ya, MPDI guru dari salah satu SMA atau sekolahan ya, yang saya hormati. Jadi judul kita siang ini, Bung Ajat, Bapak-bapak narasumber, guru hebat Indonesia kuat. Nah, ini penuh dengan tanda tanya. Jadi kadang-kadang ya enak diucapkan, tapi ya saya juga sulit untuk menerjemahkan ini ke depan. Pertama, sebelum saya coba ke dalam ya, saya mengucapkan selamat Hari Guru dulu ya, secara nasional 25 November 2025. Pada prinsipnya ya murid itu bisa jadi pintar, pandai ya karena gurunya yang mumpuni, sejahtera, dan terus belajar. Mau belajar, bukan dia balik ngocek. Terus terang, bukan balik dia nyari uang. Nah ini yang menjadi persoalan menurut saya perlu kita jawab. Nah saat ini di era digital ya, jadi guru killer itu udah nggak ada lagi. Nggak main di demo dia. Yang ada itu adalah belajar di mana saja, kapan saja, dalam waktu apa saja. Tidak ada lagi killer-killeran dulu. Jadi flexibility dia. Baik. Nah lanjut Bung Ajat, Indonesia emas 2035, 45 menanti menjadi negara maju. Coba bayangkan. Sebenarnya sistem seperti apa sih dari pengamat yang harus diterapkan sehingga tercapai Indonesia maju itu? Namun penjelasan. Terakhir Bung Ajat, bagaimana menyeimbangkan agama, perilaku, tata krama, mental, attitude, dan ya macam-macam. Perilaku manusia itu yang sekarang sudah tergerus dengan teknologi. Baik. Ya, take action-nya. Baik. Banyak anak-anak belajar di Android tanpa pembanding. Sebenarnya harus ada guru. Baik. Sebab belajar kan harus pakai guru. Baik. Sekarang coba anak-anak berguru dengan Android. Baik. Nah tolong pengamat kasih masukan kepada negara, pemerintah. Ini bagaimana undang-undang tentang penggunaan handphone Baik. ini? Terima kasih banyak Pak Yudi. Di telannya kita sudah baik. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi di telannya yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Menarik sekali, ada segmentasi atau sorotan nih yang dijadikan catatan oleh Pak Yudi. Yang pertama adalah bagaimana tadi yang masih kita bahas dan terpotong ketika Pak Yudi bergabung, menimbang kesejahteraan guru. Karena banyak sekali temuan yang disoroti oleh Pak Yudi ketika guru tidak mengajar, ada aktivitas lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana strategi untuk membentuk generasi sampai dengan nanti 2045 ini bisa terwujud. Dan yang terakhir adalah bagaimana menyeimbangkan pola-pola perilaku yang akhirnya juga dibentuk secara agama dan juga moral seperti apa. Namun kita tahan dulu Pak Imron dan juga Pak Burhan, kita akan jeda, nanti kita akan jawab pertanyaan dari Pak Yudi. Usai jeda tetap di Dialog Jambi Bicara. Baik, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan peringatan Hari Guru Nasional yang hadir hari ini di tanggal 25 November 2025. Dan tadi kita sudah mendengar bersama seperti itu. Dan tadi juga ada jadi catatan bagaimana guru yang harus banyak sekali tuntutannya. Dan ini juga pertanyaan dari Pak Yudi nih, kita coba konfirmasi nih dari pengamat pendidikan dan juga kebijakan publik ya Pak Imron. Pertama adalah bagaimana tadi pertanyaan yang sama, tuntutan guru dan kesejahteraan guru. Ya, baik pendapatan. Dan yang kedua, bagaimana program-program pemerintah yang harusnya didukung untuk membentuk generasi yang di 2045. Dan yang terakhir adalah menyeimbangkan moral, akhlak, dan agama di perubahan dan tentang fluktuasi zaman saat ini. Seperti apa, Pak? Baik, terima kasih dulu Pak Yudi. Sudah lama nih tidak ngobrol dengan Pak Yudi. Baik, jadi menarik sekali. Memang kesejahteraan guru. Ya. Memang pemerintah tuh tidak sanggup. Pemerintah tuh saya lihat tidak sanggup. Pemerintah tidak sanggup. Buktinya ada sekolah-sekolah swasta. Kalau di sekolah negeri tidak di backup oleh sekolah swasta, itu kewalahan. Artinya kita punya data lah, misalnya data statistik atau data di Kementerian Pendidikan bahwa tumbuh dari anak-anak atau peserta didik itu kan kita bisa prediksi. Artinya pertumbuhan yang tahun ini tamat SD mau masuk SMP masuk SMA masuk perguruan tinggi, artinya itu kan sudah ada data valid. Artinya kan ini dikaitkan dengan rombel. Rombel dikaitkan dengan rasio guru. Sebenarnya rombel yang baik itu adalah satu guru itu
25. Jadi 1:25. Satu guru menghadapi 25 siswa. Lebih dari itu overload. Itu guru akan kewalahan. Nah, maka fenomena hari ini bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan? Nah, kita lihat sekolah-sekolah swasta sekarang banyak yang bermutu juga kita lihat ya. Ada IT, ada sekolah Quran, ada sekolah Islam terpadu dan punya kurikulum yang variatif dan tidak lepas dari kurikulum pemerintah. Tapi dia punya brand, ada branding. Artinya dengan tahfiz Quran, dengan bisa bacaan sholat dan seterusnya. Artinya ini yang saya lihat di mana peran pemerintah ya untuk mensubsidi ya. Artinya tidak cukup hanya sertifikasi saja. Sertifikasi itu kan guru yang memenuhi syarat ya Pak Bur ya. Sudah di PPG. Nah, sisanya masih banyak guru kita yang gajinya sebulan 150.000. Bahkan maksimal tadi kata Pak Bur 500.000. Dengan kehidupan hari ini uang 500.000 kalau bujangan aja nggak cukup. Iya kan? Apalagi kalau sudah berkeluarga, punya anak, istri, artinya ini berapa? Jadi artinya harus ada kebijakan otonomi daerah ya. Artinya pemerintah pusat menggaungkan ya, artinya ada kreativitas pemimpin daerah untuk bisa bagaimana mensupport guru ini. Sehingga ada kesejahteraan. Nah, saya pikir caranya banyak lah. Saya pikir banyak. Salah satu ada P3K ya. Itu P3K itu salah satu solusi. Di samping itu apa yang harus dilakukan? Artinya pendataan. Apakah guru itu bisa dapat subsidi lagi, subsidi yang tidak sertifikasi dapat subsidi dari pemerintah, apakah itu negeri atau swasta, dalam rangka bagaimana memenuhi kesejahteraan. Itu satu. Yang kedua, kekurangan guru. Seperti yang disampaikan Pak Burhan, bagaimana kita mau menciptakan Indonesia Emas 2045 kalau itu hanya sebatas regional kota, kabupaten kota, yang kota-kota saja. Sementara yang desa tertinggal, terluar, terdepan itu siapa yang akan mengolah itu? Kita dosa jauh-jauh seperti Tanjab Tim saja nih Pak Burhan aja dari Tanjab Tim ke Sabak ke sini untuk waktu 1 jam. Dan dari Sabak itu kota. Ke sekolahnya Pak Burhan itu berapa jauh itu? Pelosok. Nah, artinya harus kita pikirkan. Artinya dulu ada program itu Pak Akbar, ada program dulu guru yang mengajar ya, guru yang mengajar bukan background kualifikasinya guru, dia diberi kesempatan perkuliahan di sebuah perguruan tinggi 1 atau 2 tahun. Akta 4. Nah, dulu ada Akta 4. Artinya dia dibekali dengan Akta 4. Dia walaupun SH, SE, dia megang mata pelajaran di sekolah, dia diberi dengan Akta 4. Kesetaraan Akta 4 hingga Akta 4 itu dibekali dengan media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, psikologi, materi-materi terkait dengan pendidikan. Udah dia lulus, ini menjadi dasar dia untuk bisa ikut PPG, untuk ikut sertifikasi. Nah, saya pikir ini perlu digalakkan lagi nih, karena kita kekurangan guru. Nah, ini jadi modal sehingga nanti dia betul-betul jadi guru profesional kualifikasinya. Satu. Yang kedua ya sampai Pak Yudi, sistem pendidikan kita seperti apa sekarang? Lah, sistem pendidikan kita itu sebenarnya mengacu pada Sisdiknas, sistem pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional itu kan jelas itu. Mencetak manusia Indonesia yang beriman, bertakwa. Artinya di situ kan sudah jelas. Yang kedua, memiliki kompetensi. Nah, yang ketiga adalah memiliki daya saing. Nah, jadi itu pengembangan ya, saya menerjemahkan itu. Artinya kan paling atas itu kan mencetak manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa. Ini yang harus diterjemahkan. Jadi Pak Yudi, saya sepakat dengan Pak Yudi. Artinya tujuan pertama pendidikan itu adalah mencetak manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa. Itu dulu. Nah, maka konsepnya apabila hari ini dengan digitalisasi, bahkan ada sekolah siber lah ya, orang bikin sekolah siber, ada sekolah alam, banyak varian cara mendidik anak, cara menjadikan anak itu profesional. Nah, tinggal lagi, itu tidak bisa tergantung guru saja. Guru itu cuma punya waktu 7-8 jam. Artinya peran orang tua, sebenarnya akhlakul karimah itu di sekolah dengan tata tertib itu aja sebenarnya sudah bisa jalan. Hingga lagi, bagaimana orang tua hari ini? Kita selaku orang tua bagaimana tuh membangunkan anak kita sholat subuh. Kalau dia lewat depan tamu diajarin kayak kita kecil-kecil dulu Pak Akbar. Ya Pak Bur ya. Lewat depan tamu kita nunduk, permisi. Kalau orang tua sama orang tua berkumpul, anak nggak boleh. Hari ini ibu-ibu
ngerumpi anaknya di situ. Nah ini kan maaf Pak Yudi, artinya ketika ibu-ibu ngerumpi, bapak-bapak ngobrol, anak-anak ada di situ. Artinya anak-anak ikut mengakses informasi yang sama. informasi. Itu sebenarnya itu tidak layak itu. Ada bicara-bicara orang tua yang tidak perlu. Nah ini salah satu bagaimana mendidik anak. Itu poinnya. Sisa dari 7 jam 8 jam itu adalah orang tua yang selalu dengan anak. Tapi kita lihat hari ini kan fenomena lain lagi. Pak Akbar sibuk mencari uang ya. Benar. Ibu sibuk, bapak sibuk, bahkan anak dititipkan di care Care day gitu ya. Care day, artinya nanti kita pulang kerja baru kita jemput. Baik. Nah ini Pak Yudi problem yang memang harus kita entaskan ya. Artinya orang tua juga harus punya peran aktif terhadap anak kita. Bagaimana anak kita ke depan itu tergantung juga orang tua, tidak full adalah tugas guru seperti itu. Pak Imran. Ya. Menarik sekali ya pada dasarnya tadi yang saya soroti adalah bagaimana pembuatan kualitas dari guru ini sendiri, kemudian juga bagaimana memenuhi posisi-posisi yang mungkin saat ini sedang kosong seperti itu. Kalau kita menyoroti mungkin data-data yang dihadirkan, kalau tadi berangkat dari yang Pak Imran sampaikan, setiap tahun itu ada data pertumbuhan dan perkembangan bagaimana siswa SD menuju SMP, SMP SMA, dan SMA menuju kuliah, dan bahkan kuliah yang lulus seperti itu. Dan juga saya rasa untuk guru, kayaknya setiap tahun tenaga pendidik yang lulusan sarjana pendidikan cukup banyak seperti itu ya, dan bisa mengcover seharusnya. Ini yang mungkin menjadi catatan. Nah, kita ke Pak Burhadi deh. Ini menarik sekali ketika kita sudah melihat bagaimana tadi hal-hal yang sudah dilakukan, kemudian prinsip-prinsip yang sudah diterapkan, dan bahkan melihat bagaimana kesejahteraan dan juga implementasi nyata dan realistis di tahun dan juga apa istilahnya keadaan saat ini. Nah, mungkin sebagai guru, perwakilan dari suara guru pada hari ini yang hadir, Pak Burhan, apa nih harapan kemudian juga keinginan yang dicita-citakan lah dari PGRI di usia yang baru saat ini dan juga untuk kedepannya seperti apa? Siap. Harapan kami guru tentu bersama teman-teman yang lain, pertama bisa mengaplikasikan cita-cita kementerian saat ini. Profesor Mukti Pak. Kalau sebelumnya ada Pak Nadiem ya, di mana kami diajak untuk berkutat di dunia digital. Ada beberapa program aplikasi yang beliau rancang di mana guru harus bisa. Nah, target kementerian yang baru saat ini Profesor Mukti itu kembali ke sederhana. Tapi itu mengenah pada tujuan pendidikan tadi Pak. Maka ada istilah sekarang yang digabungkan dan harus kita laksanakan sekarang adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada senamnya, ada kegiatannya, dan ini sepele kita dengar. Kok target kementerian sepele banget, sehari-hari sudah kita kerjakan. Tapi ternyata sepele inilah, jika kita lakukan secara kontinuitas, kita lakukan secara istiqomah, bisa melahirkan tujuan atau cita-cita pendidikan tadi tercapai Pak. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, tidur cepat. Artinya ketika anak bisa kita tidurkan dengan cepat, pasti pola orang tua yang bisa mengontrol. Anak terhindar dari bergadang dan tidak main HP. Kemudian dianjurkan lagi bangun cepat. Bangun cepat, harapannya dia sudah siap menghadapi beribadah nantinya, kemudian menghadapi pergi sekolah. Berikutnya sarapan dan bergizi, kemudian ada ibadah, ada bermasyarakat, membantu orang tua, dan gemar belajar. Ini tidak asing istilah ini, dan ada dari zaman dulu ada istilah, tapi ini diganggukan dan harus ada bentuk-bentuk laporan kami secara terstruktur nanti dari sekolah ke Pemda ke provinsi baru kementerian. Bagaimana pola pembiasaan 7 kebiasaan Indonesia hebat ini diharapkan menjadi program yang bisa mengembalikan ya keterpurukan akhlak, keterpurukan perilaku yang saat ini lagi ya seperti dikhawatirkan tadi ya. Nah, memang kita menghadapi bonus demografi, Mas ya. Indonesia menghadapi bonus demografi di mana usia produktif kita saat ini adalah sangat lebih banyak ya daripada usia. Nah, ini menjadi incaran luar negeri, Pak. Kalau usia-usia ini betul-betul diambil alih negara, dimanfaatkan, bisa melahirkan power. Negara bisa kuat. Karena satu pemuda aja kata Bung Karno Pak ya, bisa menggoncang dunia. Bagaimana dengan ribuan pemuda yang sekarang jadi bonus. Tapi oleh negara-negara maju ini berbahaya. Yang ingin Indonesia tidak maju, yang ingin Indonesia terus dicekam oleh mereka. Mereka mencekoki bagaimana pemuda-pemuda ini dengan berbagai cara. Dimasukkanlah game-game supaya terlena dengan game. Dimasukkanlah judi online, dimasukkanlah berbagai cara-cara supaya generasi kita tadi itu tidak menjadi kekuatan. Dan sebagaimana disampaikan Pak Yudi, harapan kita adalah
generasi-generasi yang kita harapkan nanti menjadi pemimpin negara yang dikomandoi oleh menteri dengan program sederhana itu bisa tercapai, Pak. Baik. Akbar. Jadi bagaimana akhirnya program-program yang saat ini menjadi cita-cita bersama gitu ya, segmentasinya cukup banyak, tidak hanya dari internal saja tapi perilaku juga eksternal dari anak seperti itu dan lingkungan salah satu tadi juga jadi catatan yang disampaikan oleh Pak Imron ini bisa terwujud dan yang paling penting tadi juga menjadi sorotan adalah bagaimana membangun kesejahteraan dari guru juga seperti itu sehingga program yang dijalankan bisa sesuai karena guru yang sejahtera pasti akan memberikan optimalisasi potensi terbaik dalam kompetensinya sendiri. Ini menarik sekali, kita akan tahan dulu ya Pak Imron dan juga Pak Burhan, kita akan kembali usai jeda, kami masih akan kembali tetap di Dialog Jam Bicara. Ya, Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan tidak terasa ternyata kita sudah berada di segmen terakhir yang artinya kita akan mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita terkait dengan tema hari ini adalah Guru Hebat Indonesia Kuat. Pertama saya persilakan mungkin dari Pak Burhan selaku perwakilan guru, singkat saja Pak apa yang disampaikan kepada para penonton dan guru di luar Untuk sana. melahirkan siswa yang hebat harus ada guru yang kuat. Guru yang kuat harus siap berada di atas rata-rata. Hari ini kita harus tampil di atas rata-rata karena kalau kita berada di bawah rata-rata, termasuk guru akan tenggelam. Hari ini banyak guru yang tidak mau mengupdate dirinya karena sibuk dengan alasan. Maka tidak ada alasan ke depan guru harus mengupgrade dirinya untuk menghadapi kemajuan teknologi untuk melahirkan anak-anak yang hebat agar Indonesia kuat. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Burhan di tengah keterbatasan dari hal-hal yang dilakukan tapi tetap semangat sebagai tenaga pendidik. Guru nih harus punya power yang kuat untuk membantu Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Burhan udah hadir pada hari ini. Pak Imron mungkin boleh apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Guru ke-80 Republik Indonesia. Saya mengharapkan pada guru-guru tetaplah ikhlas ya bertugas sebagai guru karena guru merupakan profesi yang mulia dan jadikanlah anak didik sebagai teman, sebagai tempat kita mencurahkan, mentransformasi kebaikan-kebaikan yang kita miliki dan sesuaikan dengan fenomena hari ini bahwa guru itu harus hebat. Kehebatan guru merupakan menjadi kekuatan sumber daya manusia Indonesia sehingga Indonesia hebat akan terwujud dan Indonesia kuat akan terwujud dengan guru-guru yang hebat menjadikan anak-anak didik yang hebat, cerdas, beriman, bertakwa dan memiliki kompetensi yang memiliki daya saing sehingga Indonesia emas tahun 2045 terwujud. Baik. Insya Allah. Amin. Terima kasih banyak Pak Imron sudah hadir pada hari ini. Terima kasih banyak kepada dua narasumber kita yang sudah memberikan pandangan dan juga diskusi menarik pada hari ini. Dan tentu tadi sudah bersama kita dengarkan pada peringatan Hari Guru ke-80 tahun ini dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat menjadi salah satu momentum yang penting bagaimana mengimplementasikan juga merefleksikan diri. Dan saya sangat-sangat mengapresiasi sekali tenaga guru yang hadir pada hari ini dan juga di luar sana yang tetap semangat di tengah hal-hal yang mungkin muncul. Dan pada dasarnya untuk mewujudkan Indonesia yang kuat, kita perlu unsur holistik dan juga elemen-elemen dasar yang mendukung sehingga memang terbentuknya generasi-generasi hebat untuk 2045. Saya Hazard Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.